nilai-nilai kebajikan. Ya, saya akan berusaha membantu tugas Bu Iska tadi dengan memberikan jawaban pertanyaan. Semoga nanti jawaban saya seperti yang jenengan harapkan. Terima kasih Bu Tun. Mungkin untuk pembukaan Bu Tun bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jumiatun SPD, Kepala Sekolah UPTD SD Negeri Wuyangan, Kecamatan Minong, Kabupaten Pati. Terima kasih. Bisa dimulai sekarang ya. Monggo. Ya. Selama ini, bagaimana panjenengan dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Kasus dilema etika atau bujukan moral. Yang saya tahu ya, kalau dilema etika itu ya intinya itu benar melawan benar. Kalau bujukan moral itu benar melawan salah. Berikutnya, selama ini bagaimana panjenengan menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya. Untuk pengambilan keputusan ya, kita sebagai kepala sekolah itu pasti akan menemui yang paling sulit yaitu pengambilan keputusan. Yang pertama, kita harus bisa mengidentifikasi kasus atau masalahnya. Kita harus tahu ya. Yang kedua, mencari fakta apa yang sebenarnya terjadi. Itu. Yang ketiga ya, kita setelah mengetahui fakta tadi, kita sharing dengan orang yang bisa kita percaya, dan juga melakukan pendekatan dengan orang yang mempunyai masalah tersebut. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa panjenengan lakukan selama ini yang biasa dilakukan? Ya. Kalau bagi saya ya, orang yang punya masalah itu jangan terus kita vonis dia bersalah. Kita hormati dulu sehingga dia merasa kita hormati, dia juga akan menghormati kita, dan dia akan menyampaikan masalahnya tadi dengan jujur pada kita. Berarti melalui pendekatan dari hati ke hati begitu gitu, untuk kita mendapatkan kejujuran itu. Kita dekati dia sehingga dia mau menyampaikan masalahnya itu apa sebenarnya. Dari situ kita akan menemukan titik temu untuk mengambil suatu keputusan. Hal-hal apa saja yang selama ini Bu Tun anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang saya anggap efektif itu tadi, kita hormati dulu orangnya, kita lakukan pendekatan, dan dia mau jujur. Kejujuran itu yang efektif bagi saya, sehingga kita tidak salah dalam mengambil keputusan. Sehingga keputusannya itu tidak merugikan banyak pihak. Ya, keputusan yang kita ambil itu tidak ada yang merasa tersakiti gitu loh, Bu Rizka. Selanjutnya ini Bu Tun ya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, merupakan tantangan ya tadi, kalau yang punya kasus itu tidak kita hormati, malah dia melawan, itu akan menjadi tantangan. Harus kita dekati yang punya masalah tadi, kita dekati, kita hormati dia sehingga dia menjadi segan dan hormat pada kita, sehingga bisa nanti akan bisa ketemu titik temu permasalahan. Intinya adalah kejujuran dari yang bermasalah itu. Nah, untuk mendapatkan kejujuran itu, Bu Tun caranya adalah dengan menghormati dulu, tidak meminta dihormati dulu. Ya, saya menghormati dia. Begitu ya. Apakah Bu Tun memiliki sebuah tata cara
tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Buton langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Buton jalankan selama ini? Untuk kasus dilema etika ya berbeda dengan supervisi akademik yang kita jadwalkan nanti satu semester 2 kali, waktunya awal dan akhir semester, tidak bisa seperti itu. Bagi saya kalau ada kasus itu harus segera diselesaikan. Ya masalah waktunya ya kita perlahan-lahan kita pelajari dulu, tidak harus ada masalah harus selesai hari ini. Ya kita pelajari kita identifikasi dulu, cari faktanya dulu seperti tadi. Ya, jadi tidak ada jadwal khusus, ada masalah ya segera kita selesaikan. Iya, lewat langkah-langkahnya itu dilaksanakan, tetapi pada prinsipnya itu kasus diselesaikan secepatnya ya, supaya tidak melebar gitu. Kasus selesaikan secepatnya sehingga situasi bekerja itu bisa nyaman lagi, sebab kita kan kelas sekolah yang dihadapi guru yang dihadapi siswa. Kalau gurunya bermasalah, pasti dia mengajarnya tidak nyaman, yang menjadi korban siapa? Siswa. Setuju. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Buton dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Yang mempermudah itu ya kita sebagai kepala sekolah itu ya setidaknya harus ada teman sharing, baik dari teman guru, mungkin dari yang lebih senior dari kita yang lebih pengalaman. Terus saya juga sering sharing dengan atasan saya, misalnya dengan pengawas, bagaimana solusi permasalahan ini. Sebab saya sebagai kepala sekolah juga belum ada 2 tahun, masih harus belajar seperti Bu Rizka ini. Berarti bertukar pendapat dengan orang lain itu cukup membantu ya Bu, itu iya, efektif untuk iya, kita kadang menurut kita benar itu belum tentu benar menurut orang lain. Nah, yang terakhir nih Bu Ton, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Buton petik dari pengalaman Buton selama mengambil keputusan dilema etika? Untuk pengambilan keputusan dilema etika ya kita jangan memvonis orang yang punya masalah tadi kalau dia itu salah ya, kita hormati dulu dia biar dia bisa terbuka kepada kita, sehingga kalau terbuka kita kan bisa mencari akar permasalahannya apa sehingga bisa mencari keputusan yang tepat. Dan yang namanya keputusan itu pasti berisiko. Kalau keputusannya tepat kan kita bisa menghindari resiko yang akan terjadi. Kalau boleh saya merangkum nih Buton ya, jadi untuk bisa pendekatan itu terlebih dahulu kita menghormati dan memposisikan diri sebagai mitra, begitu ya Buton. Jadi agar yang bermasalah ini tidak berkecil hati, tapi justru mau terbuka atas kasus yang telah dialami. Kita sebagai kepala sekolah itu ya, kita harus bisa mengayomi semua guru yang ada di sekolah kita, dan yang paling berat itu kita harus bisa menjadi teladan itu guru sekali. Nah, itu ya, dan ya seperti itulah nanti semua akan bisa berjalan dengan baik kalau kita bisa mengakomodasi guru yang ada di sekolah itu. Terima kasih Buton atas waktunya, sharingnya. Semoga ilmu yang dibagikan kepada saya nantinya bisa bermanfaat untuk kemajuan saya ke depan. Dan untuk Bu Rizka sebagai calon guru penggerak, saya doakan semoga ke depan lebih sukses, dan ajaklah teman-teman guru lain yang belum bergerak agar bisa menjadi guru penggerak seperti panjenengan, dan tetap semangat. Terima kasih. Yeay.
puasa lancar ya? Iya, walaupun pulang sampai jam 2 dari sekolah terus langsung masak, alhamdulillah diberi semangat sehat. Begini Bu Rus, mohon maaf ini menyela waktunya sebentar. Ya, saya dari Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 7 mendapatkan tugas untuk mewawancarai Bu Rus sebagai kepala sekolah tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Ya Mbak, ada yang bisa saya bantu? Iya, tentu nanti saya ingin mengajak Bu Rus sharing tentang bagaimana pengalamannya dalam mengambil keputusan, entah itu dilema etika maupun rujukan moral. Nanti saya bantu hal-hal yang ditanyakan Mbak Rizka, bisa saya nanti saya jawab apa adanya yang saya alami di sekolah kita. Iya, mungkin untuk pembukaan Bu Rus bisa perkenalan dulu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bu Rusmiati. Alamat saya Desa Sigarum, RT 1 RW 1, Kecamatan Jakenang, Kabupaten Pati. Saya bertugas di sebagai kepala sekolah di SDN Danyang Mulyo 01 mulai tahun 2021. Terima kasih. Terima kasih, bisa kita mulai dari ya. Selama ini bagaimana Bu Rus dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Terima kasih Mbak. Sebelum saya menjawab pertanyaan dari Bu Rizka, akan terlebih dahulu saya jelaskan yang dimaksud dengan dilema etika itu apa, yang dimaksud dengan rujukan moral itu apa. Yang dimaksud kasus yang berkaitan dengan dilema etika itu suatu kasus atau suatu situasi di mana seseorang mengalami keadaan benar lawan benar. Nah, itu kalau tidak diberi contoh itu pasti masih bingung. Maksudnya itu bagaimana? Contohnya, misalnya saya mempunyai rekan guru, mempunyai teman guru yang mengalami kasus misalnya suaminya sedang sakit ya, Mbak. Nah, ada jam pagi mengajar itu dia sudah sering kali bolos, sering kali tidak masuk ya, tidak bolos, sering kali tidak masuk ya izin, tapi kan kalau sering kali kan meninggalkan tugasnya sebagai guru. Nah, itu suatu pagi dia mendapat telepon dari suaminya disuruh pulang. Nah, dalam kasus itu dia minta izin pada saya, tapi saya kok izin terus. Di satu sisi saya itu mengizinkan, di satu sisi kalau saya izinkan terus bagaimana untuk kelanjutan untuk pelancaran dari proses mengajarnya, itu saya mempunyai dilema itu. Kemudian yang contoh yang kasus yang rujukan moral itu jelas ya Mbak, itu antara benar dan salah. Misalnya kok masuknya jam 7 ya harus jam 7 pagi, sebelum jam 7 kurang seperempat sesuai kesepakatan kita harus datang di sekolah. Berarti yang perlu identifikasi lebih itu kasus dilema moral, dilema etika. Ya, Mbak. Ya. Kita lanjutkan ya Bu. Ya. Selama ini bagaimana Bu Rus menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Biasanya saya akan mencari tahu melalui dari rekan-rekan kerja, dari teman-teman guru, ya. Setelah itu, kalau kabar kasus tadi sudah jelas masalahnya, kemudian guru yang bersangkutan yang bermasalah tadi, saya panggil Mbak. Saya panggil, kemudian saya tanyai, Bu, kok saya mendengar ada kasus gini, bagaimana kebenarannya? Kemudian beliau saya suruh menceritakan. Setelah dia menceritakan apa adanya, mulai dari awal sampai selesai, kemudian saya lain kali, Mbak, tidak langsung saya putuskan. Saya lain kali saya pikir-pikir, saya timbang-timbang, saya pelajari kasus tersebut, kemudian saya mintakan solusi dari rekan kerja yang senior. Setelah itu baru saya putuskan. Artinya apabila terjadi suatu kasus tidak harus selesai pada hari itu. Iya Mbak.
Kalau mengambil keputusan itu diambil secara cepat, secara kemerungsung, itu hasilnya tidak akan menyenangkan, tidak akan memuaskan, baik dari saya ataupun dari pihak yang mempunyai kasus. Kemudian ya itu begitu terus kalau ada kasus. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Bu Ros anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal-hal yang apa saja yang saya anggap efektif dalam mengambil keputusan itu tadi ya Mbak, dia kan seperti tadi sudah saya jelaskan, dia saya panggil seperti tadi, saya suruh menceritakan kasus yang dia alami. Setelah itu saya cermati, saya pelajari kasusnya. Jangan sampai saya mengambil keputusan itu merugikan salah satu pihak. Harus bisa satu sisi dia sebagai aparatur negara harus memenuhi, harus melaksanakan kewajiban-kewajibannya, melaksanakan aturan-aturan sebagai ASN. Di satu pihak dia harus juga, di sisi lain dia juga harus dari segi sosial ya, saya juga harus mempunyai rasa belas kasihan pada dia. Jadi dua-duanya kalau bisa itu seimbang, dia tidak melanggar aturan, di sisi lain dia juga tidak melanggar, tadi saya juga tidak meninggalkan tugasnya sebagai kemanusiaan. Iya harus seimbang. Berarti memang nilai empati itu memang harus ditonjolkan ya. Iya. Tidak saklek, harus sesuai dengan aturan, tidak. Segi kemanusiaan juga harus kita pikirkan, pertimbangkan. Kita lanjutkan ya Bu. Oke. Hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya yaitu tantangan dari kasus dilema etika itu yaitu yang pertama, keputusan itu harus bisa tidak merugikan salah satu. Misalnya contohnya nih, dia harus memenuhi kewajiban, dia juga harus rasa kemanusiaan saya juga harus harus terakomodir. Di sisi lain, dia juga tidak, dari sisi kemanusiaan dia juga harus melaksanakan. Jadi harus seimbang antara kewajibannya sebagai aparatur sipil negara, tetapi juga dalam tugas-tugas kemanusiaan juga tetap harus dilaksanakan. Nah, mengambil keputusan yang seperti itu tuh yang paling menantang yang paling sulit itu. Apakah Bu Ros ini memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bu Ros jalankan? Kalau jadwal itu tidak, Mbak. Karena kasus itu kan tidak bisa direncanakan. Ya, untuk itu kami dalam menyelesaikan kasus tersebut ya tidak sesuai dengan jadwal karena tidak direncanakan. Dalam menyelesaikan itu biasanya tidak bisa satu hari satu waktu. Saya harus komunikasi dulu, saya pikir-pikir dulu. Setelah saya pikir-pikir, saya tidak mampu, saya komunikasikan dengan guru-guru yang senior, ya. Kemudian setelah bagaimana solusinya dalam pengambilan keputusan tersebut, setelah itu dia saya panggil, kemudian saya beri penjelasan. Nah itu, jadi tidak ada jadwalnya, Mbak. Tidak berkala. Karena kasusnya tidak bisa direncanakan. Tidak seperti supervisi ya. Iya, kalau supervisi itu setiap satu semester 2 kali, Mbak. Itu saya rencanakan memang. Tapi kalau ini tidak. Pada prinsipnya intinya ada kasus segera cepat diselesaikan ya. Tidak saya tunda-tunda. Tidak ditunda-tunda supaya
ini lingkungan belajar itu tetap Nyaman. kondusif Ya, dan nyaman. nyaman. Iya. Tapi dalam penyelesaiannya tidak bisa satu hari satu langsung selesai, tidak Mbak. Dipikir secara matang dulu bagaimana cara penyelesaiannya, kemudian baru Action. ya action ya. Nah, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Burus dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ada Mbak. Biasanya dalam saya menyelesaikan kasus tersebut, biasanya saya berkonsultasi, berembuk dulu dengan rekan-rekan guru senior. Saya tidak, tapi dalam berembuknya secara individu Mbak, maksudnya secara pribadi. Saya panggil, kemudian setelah itu kalau sudah deal, hasil dari rembukan tersebut, hasil dari wawancara saya dengan guru senior, kemudian saya pikir lagi Mbak, tidak terus saya tidak saya ambil langsung, saya pikir lagi, setelah itu deal, baru saya panggil dari rekan guru yang bermasalah tadi, saya putuskan. Karena dalam pengambilan keputusan itu merupakan apa ya? Merupakan ujung tombak dalam melangkah berikutnya. Itu makanya harus dalam mengambil keputusan harus tepat, Dan itu tanggung jawabnya memang seorang pemimpin ya Bu ya. Iya. Nah, terakhir nih Burus, Ya. dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Burus petik dari pengalaman mengambil keputusan dilema etika? Ya, pembelajaran yang saya dapatkan yaitu dalam pengambilan keputusan yang tepat itu merupakan sangat berpengaruh pada mutu pendidikan, kondisi pendidikan yang ada di sekolah kita. Jadi dalam pengambilan keputusan ya, itu harus tepat. Jika tidak tepat maka akan berpengaruh buruk. Maka dalam mengambil keputusan harus dipikir dengan matang, harus dipikir dengan masak-masak, harus dipikir dengan bagaimana risikonya, bagaimana akibatnya kalau saya putuskan begini. Nah, karena pengambilan keputusan yang tepat akan sangat berpengaruh dalam perubahan pendidikan yang ada di SD kita pada khususnya dan pendidikan di Indonesia pada umumnya. Gitu Mbak. Iya. Jadi kalau saya boleh merangkum itu, Iya. keputusan yang diambil hari ini itu berpengaruh jangka panjang Iya. pada perkembangan Pendidikan. paradigma pendidikan di sekolah tersebut. Nah itu, dan keputusan itu berada di tangan-tangan para pemimpin, iya. salah satunya Burus. Iya, iya. Terima kasih. Terima kasih Burus atas waktunya. Semoga sharing kita hari ini, saling berbagi ilmu, bermanfaat bagi saya Amin, amin. untuk kedepannya. Iya, amin. Amin.